Baik, kali ini saya akan mencoba untuk membuat atau menjalankan kontainer Docker container untuk Microsoft SQL Server. Meskipun sebenarnya SQL Server sendiri itu udah ada di versi Linux, tapi saya akan coba untuk menjalankan Docker container yang sudah saya install di Linux khususnya untuk OpenSUSE, dan menyalakan mengaktifkan Docker tersebut, lalu mengaksesnya dengan uh, database management di The Beaver. Oke, buat yang sudah menginstal Docker container pada MS SQL, itu mungkin dapat melihat video saya sebelumnya atau di referensi lain. Tapi di sini saya asumsikan bahwa Anda sudah menginstal MS SQL di Docker container. Jadi sebenarnya mudah saja, atau kita coba bersama-sama ya, menjalankan kontainer MS SQL ini udah ada di situs Microsoft-nya sendiri. Kita hanya mengikuti saja petunjuk yang ada di sini. Mungkin untuk beberapa distro yang basisnya Debian dan Red Hat itu agak berbeda, tapi secara prinsipnya sama aja. Di sini saya sudah memiliki kontainer MS SQL. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek, kita cek dulu Dockernya aktif apa enggak. Saya besarin dulu ya fontnya ya. Sebentar supaya kelihatan. Nah, pertama saya cek dulu ya status dari Dockernya. Nah, Dockernya di sini belum aktif. Jadi pertama saya harus mengaktifkannya dulu dengan perintah sistem control, sistem ctl start docker. Nah, jadi kalau kita lihat statusnya sekarang sudah aktif di sini. Kemudian kita lihat lagi ada proses apa sih di dalam dockernya saat ini, atau ada kontainer apa aja bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini di saya ada satu kontainer di dockernya namanya MS SQL. Nah, MS SQL ini belum jalan, jadi kalau misalkan saya langsung mengeksekusi sesuatu di dalamnya, maka itu ada perintah bahwa si kontainer ini belum aktif. Jadi kalau misalkan saya begini ya, misalkan sudo docker execute MS SQL. Saya ingin menjalankan bash di kontainer MS SQL. Nah, di sini ada respon bahwa si kontainer ini tuh belum running. Maka dari itu, saya jalanin dulu dengan perintah sudo docker start kontainernya MS SQL. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat lagi statusnya, statusnya nggak bisa dilihat di sini ya. Kita Nah, ini. Saya ingin menjalankan terminal bash di kontainer MS SQL, harusnya sudah bisa dan masuk di sini. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah mengaktifkan Docker yang ada di lokal PC saya. Kemudian dari Docker itu, kemudian saya mengaktifkan kontainer namanya MS SQL. Dan sekarang dari kontainer MS SQL ini saya menjalankan perintah atau menjalankan bash di dalamnya. Kita sudah masuk atau sudah menggunakan terminal
di MS SQL berikutnya adalah saya ingin login ke dalamnya. Nah, untuk itu kita perlu memanggil SQL command di MS SQL Tools. Kalau di sini secara default adanya di ini dia. Nah, di path ini lokasi SQL command-nya. Jadi kita balik lagi ke sini. opt SQL Tools bin SQL command. Nah, di sini baru kita masukkan localhost, kemudian apa namanya tuh, usernya localhost, kok aku lupa ya. Oh iya, user ya, usernya SA. Ini bisa langsung ditulis kayak gini passwordnya apa, atau langsung gini aja juga bisa. Nah, passwordnya apa? Sebentar ya, saya agak lupa. Nah, bisa masuk. Masukin password. Nah, kalau di sini berarti kita udah connected dengan kontainer MS SQL. Terus bisa apa di sini? Ya, bisa masuk ke database yang ada di dalamnya. Contohnya, saya masukkan change database ke master. Dan jangan lupa, jika sudah mengetikkan suatu query, di sini harus ketikkan go. Nah, sekarang kondisinya saya sudah ada di master database. Di sini juga saya bisa membuat database, create database, apa namanya, container DB lah misalkan ya, container DB. Go, sudah. Oke, sampai di sini saya sudah connected via CLI ya, CLI, Command Line Interface. Lalu bagaimana caranya sih supaya saya bisa lewat the Beaver atau lewat Universal Management Database yang lain? Di sini saya pakai the Beaver, aktifkan the Beaver-nya. Saya pakai yang versi community. Cara install the Beaver, cara install drivernya ada di versi video saya yang lain. Nah, di sini kebetulan saya belum mengatur koneksi yang ada di dalamnya. Saya pilih SQL Server, mudah-mudahan bisa ya. Hostnya localhost, mungkin oke, kayak gini deh. Ininya master, passwordnya apa ya, lupa saya. Coba ya kita tes ya. Nah, sudah bisa kan? Sudah bisa tersambung. Finish. Saya kasih nama deh di sininya ya. Mana sih rename? Nah, ini dia rename. Master. MS SQL Docker. Nah, di sini kita browse. Ini yang udah kita bikin tadi, kontainer. Yang ini. Di sini kontainer nggak ada, belum ada apa-apa ya. Tablesnya belum ada. Coba kita bikin di sini ya. Hanya untuk membuktikan bahwa si interface ini tuh bekerja terhadap engine-nya MS SQL. Gitu doang sih. Create table apa namanya ya? Andai. Di dalamnya ada ID, biasalah integer, kemudian name, name ini katakanlah char 10, dan apa lagi namanya, address char 20. Oh, coba kita lihat di sini, refresh. Ups, tidak bekerja pemirsa. Apakah ada yang salah? Create table, address varchar 20. Kita coba ya. Sudah ada katanya.
Ini udah ada di database, tapi kenapa di sini tidak ada? Kita coba refresh. Oh, jangan-jangan saya bikin skema baru. Oh, ya Allah. Maaf pemirsa, saya bikinnya di master. Kan tadi masuknya ke master tuh. Ya udah deh, saya drop dulu ya. Drop table. Apa tadi? Andai. Masih adakah? Nah, nggak ada. Jadi saya pindah dulu sih sebenarnya ke container DB. Go. Nah, baru di sini bikin create table misal. Di dalamnya ada ID, integer, kemudian name ini varchar 3 aja lah ya. Udah gini doang nih. Go. Di sini harusnya sudah ada. By default dia pakai skema DBO. Ceret. Nah, seperti itu. Oke, jadi secara singkat begitu cara mengakses MS SQL di container dan mengaksesnya di The Beaver. Cara keluarnya di sini ya gampang aja sih. Kemudian kalau keluar dari dockernya exit. Ya, seperti itu. Oke, apalagi ya? Coba, ini kan saya ini apa namanya? Menjalankan OpenSUSE ini di VirtualBox ya. VirtualBox. Jadi sorry, IP config. Bentar. Kalau IP address di ini tuh gimana ya? Kalau di kalau di Ubuntu kan ifconfig ya. IP kok saya lupa pemirsa. Sorry. Buat ngeceknya. Network interface. Ah, ini dia. Loopback. 168566101. Ini dia. 192.168.5601. Coba. Nah, saya ini ingin mengakses Docker ini dari host OS-nya di Windows. Ya. Dan di sini ada apa namanya? IP untuk Docker-nya, tapi kita coba aja ya. Saya juga belum pernah nyoba sih. Nah, mana ya? Saya buka dulu command prompt-nya. Coba saya ping dulu ke 192.168.56.101. Oke, nyambung. Artinya saya bisa nyambung ke apa namanya? OpenSUSE. Nah, coba sekarang saya mau ke Docker-nya. Ping 172.17.1. Beda gateway ya. Nggak bisa. Beda gateway. Jadi mungkin ngatur ininya di kesempatan lain aja. Sekarang saya pengen nyoba untuk akses di Beaver sini. Apakah bisa seperti itu? Kita coba ya. Kita coba. Nanti nembaknya ke sini nih. Nah, IP address ini. Tapi aksesnya ke Docker gitu. Nah, ini nanti aja. Saya bikin koneksi baru. Nah, di sini. Nah, hostnya kita masukin yang tadi. Berapa IP-nya tadi ya? Lupa saya. 192.168 ini bla bla.
enter, paste namanya containerdb, username-nya SA, passwordnya saya masukkan, tes. Yo, bisa ternyata pemirsa. Finish. Kita lihat di sini ya, database containerdb, dbo, yeay, ada. Jadi ya seperti itu ya. Saya juga baru nyoba sih. Coba saya masukkan sesuatu ke dalamnya. Insert into apa namanya? dbo misal id, name, values 1 hanya Geraldine. Cret. Ini ada yang salah pemirsa. Oh, cuma 3 ya. Salah. Aduh, Neng Anya. Gini aja deh. Ini dong. Anya Geraldine ANG. Nah, gitu aja deh. Inisial. Cret. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini hanya untuk memastikan saja. Coba. Ya, pakai ini boleh lah. Balik lagi. Atau ini aja deh, biar cepet. Pakai SQL ya, biar seru ya. Select. Kontainer dulu, pindahin ke sini. Woi. Mana ini? Set aktif mana? Set as default boleh deh. Oh, di situ ternyata. Select bintang from dbo misal. Nah, masuk di situ. Harusnya di sini juga sama sih. Saya masuk lagi ya. Docker start exec. Nah, saya masuk ke containerdb. Belum login ya. Next saya mungkin akan nyari tahu gimana caranya membuat perintah SQL comment ini bisa apa namanya itu nggak harus nulis full path kayak gini ya. SQL comment min s-nya localhost, terus usernya SA, passwordnya bla 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 bla. Use containerdb. Go. Select from dbo misal. Go. Nah, oke, berhasil. Mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya, terutama buat yang baru belajar Docker ya, kontainer. Sama seperti saya juga baru belajar. Dan juga database. Ini kayaknya pas buat microservice ya, atau untuk infrastruktur SOA, Service Oriented Architecture. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.